Tuhan, mari kita panggil berdiri bersama-sama dan kita agungkan, kita serukan bahwa Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Come on! Woo! Sing it! Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin! Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama Tuhan! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hey! Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Woo! Serukan! Tuhan Yesus baik, Hey! sungguh amat baik. Amin! Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey! Sing it! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik! Tuhan Yesus baik, Amin! sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Untuk selama-lamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat Dia baik. teramat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat.
setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, dan tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Mari bersama katakan, Kau penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, dan tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Oh segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya memberi kekuatan. Kau Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Oh segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya memberi kekuatan. Dan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya memberi kekuatan. Sebab Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang begitu indah boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih juga untuk kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, khususnya kehidupan kerohanian kami. Terima kasih juga untuk pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan izinkan bisa kami nikmati dalam keseharian hidup kami. Kami semakin percaya bahwa Tuhan, Engkau mengizinkan kami ada
di dunia ini untuk satu perkara dan rencana yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami memberkati kebenaran firman-Mu hari ini. Kami buka hati kami buka pikiran dan spirit kami, dan kami membiarkan Roh Kudus Engkau bekerja secara penuh bagi kami semua yang mendengar kebenaran firman hari ini, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berbicara bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan bersukacita tentunya. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, mari kita sedikit belajar akan kebenaran firman hari ini. Akan saya berikan judul renungan kita hari ini, yaitu memerangi kecemasan. Ya, memerangi kecemasan, atau dalam bahasa Inggris battling anxiety. Akan saya berikan ayat di dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 26. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti atau pernah membaca latar belakang Ayub, kita semua pasti tahu ya bagaimana kehidupan dia, bagaimana pengalaman penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu, ketika dia menulis syair puisi ini, jelas digambarkan bahwa sebenarnya Ayub sedang merasakan tekanan, depresi, kecemasan yang begitu kuat sekali, sehingga kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama, dia begitu menyukai akan kematian Bapak Ibu ya. Nanti boleh dibaca di pasal 3 ini. Dia banyak mengulang kata biarlah, biarlah. Dan biarlah di sana disertai dengan kata-kata yang bernada negatif Bapak Ibu. Misalnya nanti kalau Bapak Ibu bisa baca di sana, biarlah aku tidak lahir ya di dunia ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Biarlah aku menjadi bayi yang mati di dalam kandungan. Kurang lebih kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi dia kelihatan begitu stres, begitu takut, begitu cemas, sehingga sebenarnya dia tidak tertarik untuk hidup, untuk dilahirkan di dunia ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita mencoba menempatkan diri kita di sisi atau di sudut pandangnya Ayub, kita akan mengerti mengapa dia menuliskan ayat 25 sampai 26 ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Dia tidak pernah berekspektasi sesuatu yang buruk di dalam hidupnya itu justru terjadi. Dan Bapak Ibu, dari pasal ini, ketika saya merenungkan, saya membuat sebuah kesimpulan kecil seperti ini Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa apa yang terburuk dari Allah adalah lebih baik daripada yang terbaik dari iblis. Coba saya ulangi pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kita harus ingat kalau kita belajar akan pengalaman kehidupan Ayub, kita harus ingat bahwa apa yang terburuk dari Allah itu adalah lebih baik daripada yang terbaik dari iblis. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan akan pengupasan firman Allah ini, saya beberapa hari ini dikejutkan dengan story ya, cerita dari seorang ibu muda, tepatnya ibu remaja begitu Bapak Ibu ya, yang sedang mengalami badai dalam hidupnya Bapak Ibu ya. Kebetulan ada di channel YouTube begitu ya. Ini seorang warga Amerika Serikat. Seorang ibu muda ini menikahi suaminya yang juga muda ya. Dan mereka sangat muda sekali Bapak Ibu. Di tahun ini mereka baru menginjak usia 19. Jadi ketika mereka menikah itu dan punya anak yang pertama itu mereka masih berusia 15 tahun. Jadi hari ini mereka usianya 19 tahun. Itu lebih muda, jauh lebih muda dari anak saya nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi sangat muda sekali. Sehingga mereka berbagi pengalaman kehidupan keluarga mereka melalui channel YouTube mereka. Nah singkat cerita Bapak Ibu, suaminya ini dilahirkan dalam keadaan yang istimewa Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu di dalam otaknya sehingga
suaminya ini waktu dari kecil dia itu dikenal sebagai anak yang memiliki otak yang sangat aktif sekali Bapak. Super aktif sekali. Saking aktifnya itu dalam sehari itu dia bisa melakukan segala hal yang lebih dari orang biasa atau orang normal lakukan. Dia sulit sekali merasakan capek Bapak. Meskipun kata istrinya, dia sering didapati oleh orang tuanya badannya kerasa capek sebenarnya. Tetapi dia tidak pernah merasa capek. Nah itu terjadi sejak kecil Bapak Ibu ya. Bahkan kemudian orang tua ini waktu dia masih kecil, suaminya masih kecil, orang tua dia membawa dia ke rumah sakit, ke dokter. Berkonsultasi, kemudian singkat cerita dokter memberikan obat begitu ya. Untuk menurunkan tingkat aktivitas otaknya yang begitu super itu Bapak Ibu. Jadi harus diturunkan atau dalam istilah mereka itu obatnya itu downer Bapak ya. Penurun begitu ya. Supaya dia merasa ritmenya itu berkurang, merasa capek dan dia bisa tidur. Nah kemudian setiap pagi juga dia bangun harus dibangunkan dengan obat yang namanya upper Bapak ya. Jadi ada downer, ada upper. Upper itu untuk membangunkan. Kalau nggak dibangunkan nanti dia bisa bangunnya siang sekali dan nanti begitu bangun aktif lagi dan sulit untuk menidurkan. Jadi itu rupanya sejak kecil treatment obat seperti itu sudah dialami oleh si bapak ini, si ayah muda ini. Nah ketika menginjak usia remaja, kemudian ketemulah dengan seorang gadis yang kemudian dia nikahi sebagai istrinya. Itu bukan penyakit ya, mungkin kondisi dia itu semakin kuat Bapak Ibu. Jadi istrinya ini sangat kenal suaminya dan dia melihat suami ini sulit sekali tidur. Dan karena treatment obat itu berlangsung terus menerus dan ada satu peristiwa di mana si ayah remaja ini mengalami kesetresan ya, mengalami depresi tingkat tinggi ketika istrinya mau melahirkan anak yang pertama Bapak. Jadi dia begitu takut, begitu stres sehingga dia butuh treatment obat yang lebih dari biasanya. Nah, repotnya Bapak Ibu, itu sejak kelahiran anak pertama, tingkat dosis obat itu mulai naik Bapak Ibu. Nah, itu berangsur-angsur terus sampai kehamilan yang kedua Bapak Ibu ya. Dan anaknya sudah 2 hari ini. Semakin lama semakin tingkat kecemasannya semakin menjadi-jadi Bapak. Nah kemudian di kurang lebih bulan Agustus yang lalu ada berita kabar yang menggegerkan ya di Amerika Serikat bahwa si istri ini berbicara di depan kamera di YouTube-nya kurang lebih 3 bulan setelah didapati suaminya meninggal Bapak. Rupanya pengobatan itu membuat dia semakin sulit Bapak. Jadi donornya obat untuk menurunkan dia dosisnya makin tinggi. Kalau sudah tidur harus dibangunkan Bapak dengan obat juga yang namanya upper tadi. Itu juga dosisnya semakin tinggi. Karena dosis yang semakin tinggi tentunya setiap obat ada efek sampingnya kata si istri. Nah efek sampingnya itu adalah dia tidak pernah merasa lapar. Ya. Fisiknya tuh rasanya kenyang terus. Kalau dipaksa makan tumpah Bapak Ibu ya. Keluar begitu. Nah lama kelamaan si ayah ini badannya kurus kering Bapak Ibu. Dan bulan Agustus itu didapati ayah muda ini meninggal dunia. Nah yang membuat saya kagum dengan pengalaman cerita keluarga ini Bapak Ibu. Si istri ini Bapak Ibu, begitu terpukul, dia ditinggal suami masih muda 19 tahun. Anaknya 2, nomor 1 masih 2,5 tahun, nomor 2 umurnya belum ada 1 tahun Bapak Ibu. Jadi masih kecil-kecil dan dia hidup sendiri di negara yang besar begitu Bapak Ibu ya. Dan tidak ada siapa-siapa. Dia sempat mengalami stres, mengalami depresi karena tidak ada satupun orang. Dia orang percaya Bapak Ibu. Kemudian satu kali waktu di video itu dengan nada menangis dan sedih sekali, dia berkata demikian Bapak Ibu. Saya tidak tahu lagi bagaimana hidup saya ke depan. Semua terjadi dan berubah begitu cepat. Si ibu muda ini hanya punya satu keputusan. Di depan kamera dia berkata, yang hari ini bisa aku lakukan hanya satu, menetapkan keyakinanku kepada Tuhan.
Saya kaget Bapak Ibu. Dan saya menangis ya melihat menonton video itu. Rasanya saya mencoba menempatkan dia sebagai anak saya karena masih muda sekali. Saya sebagai orang tua pasti hancur Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin kalau kita memiliki anak masih semuda itu dengan 2 anak, ditinggal suaminya dan hidup sendiri. Dan rumahnya cukup sederhana ya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, di mana kita harus memerangi sebuah kecemasan. Nah kita mencoba berpikir bersama tentang pertanyaan ini Bapak Ibu. Dari mana asal ketakutan itu? Atau apa akar ketakutan itu sendiri Bapak Ibu? Nah dari mana asal ketakutan itu penting untuk kita mengerti sebelum kita melakukan sesuatu untuk memerangi ketakutan itu. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita memerangi sesuatu kita harus tahu penyebabnya dong. Akar masalahnya apa? Nah Bapak Ibu begini. Akar ketakutan ialah ketidakpercayaan. Ini dalam Alkitab nanti kita akan melihat. Ajaran Alkitab adalah akar ketakutan ialah ketidakpercayaan. Bapak Ibu jangan kaget kalau kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen lahir baru Bapak Ibu. Begini, kelahiran baru itu akan mengenalkan seseorang ke dalam kehidupan peperangan. Banyak orang kaget Bapak Ibu. Saya sebelum jadi orang Kristen kok segala sesuatu berjalan lancar-lancar saja. Tetapi begitu percaya Yesus, menjadi pengikut Yesus, kok keadaan saya tidak sebaik orang lain yang tidak percaya Yesus. Banyak Bapak yang kaget seperti itu. Nah hari ini kita belajar. Rupanya kelahiran baru itu memperkenalkan kita ke dalam sebuah fase kehidupan yang baru yang disebut dengan kehidupan peperangan. Bapak Ibu di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dan 2 Timotius 4 ayat 7 di sana disebutkan sebagai pertarungan iman. Nah, kita gak asing ya dengan istilah pertarungan iman. Nah kita akan belajar apa sebenarnya makna pertarungan itu sendiri. Di dalam Ibrani 3 ayat 12 pertarungan semacam ini disebut sebagai pertarungan atau pertempuran melawan ketidakpercayaan. Ini kita harus paham dulu Bapak. Kalau kita mendengar istilah pertandingan iman, pertempuran iman ya, atau apa namanya peperangan iman, itu menurut Ibrani 3:12 dinyatakan sebagai peperangan atau pertempuran melawan ketidakpercayaan. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini kita akan menemukan 3 keadaan. Mengapa kalau kita ikut Yesus, kita menjadi orang percaya, kita memasuki fase kehidupan yang disebut peperangan atau pertempuran melawan ketidakpercayaan. Kita observasi Bapak Ibu, saya menemukan 3 keadaan. Di dalam Ibrani 3:12 dengan terjemahan yang lebih literal Bapak Ibu. Berhati-hatilah saudara-saudara. Kata berhati-hatilah itu ada kewaspadaan pertempuran Bapak Ibu. Nomor 1 ya, kewaspadaan pertempuran. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat ini. Jangan sampai di antaramu ada hati yang jahat terhadap ketidakpercayaan. Nah ini situasi kedua Bapak. Yang pertama ada kewaspadaan pertempuran. Yang kedua ada musuh dalam peperangan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dilanjutkan. Yang menuntunmu menjauh dari Allah yang hidup. Situasi ketiga. Keadaan ketiga. Yaitu ada peringatan bagi mereka yang tidak menghadapi peperangan dengan serius. Jadi intinya begini. Menurut Ibrani 3:12. Pertempuran melawan ketidakpercayaan itu ditentukan oleh 3 keadaan. Yang pertama, ada kewaspadaan pertempuran. Yang kedua, ada musuh dalam peperangan. Yang ketiga, ada peringatan bagi mereka yang tidak menghadapi peperangan dengan serius. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Dengan kata lain, bukti bahwa kita ini dipersatukan dengan Kristus dalam iman yang menyelamatkan adalah ketika kita memegang teguh
keyakinan kita itu sampai akhir. Ketekunan dalam iman diperlukan untuk keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang benar-benar bertobat, kenal Yesus, lahir baru, hatinya diubahkan sehingga hidup yang sekarang ini sejak bertobat adalah hidup oleh iman, oleh percaya. Jadi rupanya iman, keyakinan, kepercayaan itu harus dipertahankan dari hari ke hari, Bapak. Tidak hanya bermodalkan saya percaya Yesus selesai, Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita berpikir lebih dalam lagi. Apa langkah cepat, langkah yang paling sederhana untuk menaklukkan kecemasan itu? Ini penting Bapak Ibu. Ini poin yang paling penting di dalam renungan kita hari ini. Apa langkah cepat untuk menaklukkan kecemasan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, saya akan bagikan kepada kita dengan cepat 3 fakta kecemasan atau ketakutan dan 3 sikap yang benar untuk menghadapi fakta ketakutan. Yang pertama Bapak Ibu, fakta yang pertama. Ketakutan itu manusiawi. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Ketakutan itu manusiawi, semua orang juga bisa takut. Bahkan Yesus sendiri pernah takut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus berdoa ya di Taman Getsemani sampai dia mengeluarkan peluh seperti darah ya, merah begitu. Karena dia mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, sekalipun Yesus itu manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Artinya di dalam dirinya tidak ada dosa. Di dalam dirinya tidak ada kesalahan satupun. Tidak seperti kita. Ya. Tetapi dalam situasi itu ketika dia berdoa, dia diperhadapkan dengan sesuatu yang menjijikkan. Sementara dia adalah kudus adanya. Dia diperhadapkan dengan beban kesalahan, dosa, pemberontakan manusia di dalam dirinya, di atas pundaknya. Saya mencoba membayangkan bagaimana stresnya Yesus pada waktu itu. Sulit saya membayangkan, tetapi cukup bagi saya mengerti hanya dengan kalimat dia mengeluarkan peluh seperti darah. Itu begitu stresnya Bapak Ibu. Itu fakta bahwa ketakutan itu manusiawi. Nah, sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Sikap kita sederhana Bapak Ibu. Jangan merasa diri kita aneh, bersalah, berdosa, ataupun jangan merasa diri kita tidak rohani jika kita sedang merasa cemas atau takut. Fakta kedua Bapak Ibu, ketakutan harus diselesaikan di awal dengan cara berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, ingat Tuhan Yesus ketika dia takut, dia datang kepada Bapa, dia terus terang. Dia tidak pura-pura kuat-kuat, berani-beranian gitu Bapak. Enggak, dia justru mengaku, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, terlalu berat. Dia akui itu di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Dan dia berdoa, dia selesaikan sejak awal dengan Bapaknya. Sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Jangan berpura-pura tidak takut atau mengabaikan ketakutan. Akui saja, datang kepada Tuhan. Akui, Tuhan aku takut. Ya. Aku takut, selesaikan bersama Tuhan. Fakta yang ketiga Bapak Ibu, singkat saja. Ketakutan harus diungkap. Sikap yang benar bagaimana Bapak Ibu? Jangan disimpan, jangan dirahasiakan. Misalnya, dengan cara diam saja, dipikir sendiri, atau terlalu sering dipikirkan Bapak Ibu. Dan tidak pernah kita sharekan kepada sahabat atau orang terdekat yang lain. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Sikap yang benar adalah singkapkan Bapak. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Nah Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak jika 3 sikap itu tidak ada dalam diri kita? Hati-hati Bapak Ibu. Nah ini peringatan untuk kita semua, hati-hati. Hati-hati, iblis bisa menggunakan ketakutan kita, kecemasan kita untuk membinasakan kita. Firman Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang, aku datang kata Tuhan, untuk memberikan damai sejahtera dan berkat berkelimpahan serta kehidupan yang kekal. Artinya begini Bapak Ibu, ketakutan, kecemasan
itu bisa menjadi senjata yang ampuh bagi iblis untuk membinasakan kita. Saya tuliskan satu kalimat begini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Saat kecemasan itu melanda, itu tidak berarti bahwa kita tidak beriman. Tetapi iman kita sedang diserang. Coba Bapak Ibu proses kalimat ini, Bapak Ibu. Saat kecemasan itu melanda dalam hidup kita, itu tidak berarti bahwa kita ini tidak beriman. Tetapi kita harus sadari bahwa iman kita sedang diserang, Bapak Ibu. Ingat bahwa kita ikut Tuhan, kita memasuki fase kehidupan yang disebut peperangan. Peperangan melawan ketidakpercayaan. Semua dimulai dari apa, Bapak Ibu? Kecemasan. Kecemasan itu bisa dipakai oleh iblis untuk melahirkan keraguan-raguan. Hati-hati Bapak Ibu. Satu kali waktu sekalipun kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, bisa saja kalau kecemasan itu tidak diungkap, kalau kecemasan itu tidak diselesaikan sejak awal, kecemasan itu tidak diakui, kita pura-pura kuat, kita pura-pura berani. Hati-hati Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita bisa ditipu daya oleh iblis. Keraguan-raguan mulai muncul. Kalau keraguan-raguan mulai muncul, hari demi hari terus bergulir, akan berubah menjadi ketidakpercayaan Bapak Ibu. Yang dituliskan tadi di awal. Kita bisa meninggalkan Tuhan jauh dari Allah yang hidup. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa langkah cepat untuk menaklukkan kecemasan kita? Kita belajar dari seorang biduan, ya, seorang penyanyi yang menyanyikan syair lagu di dalam Mazmur 56 ayat 4-5 atau ayat 3-4 dalam King James Version Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, penyanyi di dalam Mazmur 56 ini sedang menjelaskan keadaannya, situasi fakta hidupnya, dan juga sekaligus menjelaskan tentang ketetapan pikirannya pada tanggapan yang tepat. Saya akan buktikan kepada kita semua ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 1, ayat 2 di dalam Mazmur 56, Bapak Ibu akan menemukan dua kata yang diulang-ulang oleh si penyair ini, yaitu kata menginjak-injak dan kata menyerang. Ya. Orang-orang menginjak-injak dan menyerang aku. Orang-orang menginjak-injak dan memerangi aku. Dua kata ini diulang-ulang Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 1 dan 2. Jadi rupanya si pemazmur ini menuliskan syair dari latar belakang pengalaman dia di tengah-tengah pertempuran sesungguhnya. Pada waktu itu dia bertempur melawan orang-orang Filistin. Dan dia begitu stres, begitu cemas, begitu takut. Takut yang semakin lama semakin semakin mengkhawatirkan Bapak Ibu ya. Sampai-sampai dia mengulang-ulang. Orang-orang itu menginjak-injak aku dan mereka itu menyerang aku. Tetapi Bapak Ibu yang barusan kita baca dalam ayat 4 dan 5. Dia juga memberikan tanggapan yang sangat tepat sekali. Bahkan dia melakukan pengulangan juga. Yaitu tentang kepercayaannya. Bapak Ibu saya bacakan kembali. Waktu aku takut yang mana? Di ayat 1-2. Dia sudah alami. Mereka menyerang aku, mereka menginjak-injak aku. Waktu aku takut. Pertama dia takut Bapak Ibu. Tetapi tanggapan dia, respon dia yang benar apa Bapak Ibu? Dia katakan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu diulang 2 kali Bapak Ibu. Dilanjutkan ya, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Dia ulang lagi, kepada Allah aku percaya. Baru setelah itu Bapak Ibu, ada titik balik terjadi. Dimulai dari waktu aku takut, setelah dia percaya dia tuliskan apa? Aku tidak takut. Dan indahnya Bapak Ibu, kata-kata aku tidak takut diulang lagi di kalimat terakhir. Sekalipun kalimatnya tidak sama.
Dia pakai kalimat ini Bapak Ibu, pertanyaannya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini kan ungkapan keberanian Bapak Ibu. Jadi rupanya begini Bapak Ibu. Ketakutan itu bisa menjadi lompatan di mana kita dari situasi takut menjadi situasi berani. Tetapi harus melewati satu titik balik yang namanya aku percaya kepada Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu. Belajar dari Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Jawabannya sudah jelas ya. Langkah cepat untuk menaklukkan kecemasan adalah menetapkan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan itu akan melahirkan kebenaran. Saya ulangi. Bapak Ibu terima dengan iman. Langkah cepat untuk menaklukkan kecemasan kita. Menurut Mazmur 56 disebutkan. Menetapkan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan itu akan melahirkan keberanian. Mereka, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang benar-benar lahir baru dalam Kristus, harus mampu menanggapi pertempuran dengan serius. Dan menggunakan kekuatan Tuhan untuk melawannya, bukan kekuatan diri kita. Dan tentu harus memenangkannya dengan iman yang teguh sampai akhir. Bapak Ibu, kalau saya, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar-benar sadar bahwa kita ini masuk di dalam fase kehidupan peperangan, yaitu peperangan melawan ketidakpercayaan. Kalau kita memiliki sikap yang benar dan kita belajar dari Mazmur 56, kita menetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan pura-pura berani Bapak. Percayalah, keberanian yang dari Allah itu akan diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya seperti itu, seperti yang dikatakan Mazmur 56, ada janji Tuhan yang disediakan untuk Bapak Ibu saudara, yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya rangkum dengan kalimat ini Bapak Ibu. Dia Allah kita yang memanggil kita setia dan dia akan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu saudara, hari ini kalau mungkin kita ada kecemasan-kecemasan, ada ketakutan-ketakutan, Bapak Ibu jangan anggap itu remeh. Akui saja di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang manusiawi Bapak. Ingat Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan. Kita bersyukur masih bisa merasakan ketakutan. Saya masih ingat kesaksian dari seorang ibu muda tadi. Hidup dengan 2 anak kecil. Tinggal di negara yang luar biasa besar. Yang tantangannya begitu kuat. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Karena dia mengakui di dalam video dia bahwa dia orang yang tidak memiliki skill apapun. Tetapi dia punya ketetapan keyakinan kepada Tuhan. Dia katakan di video itu, setiap malam saya berdoa untuk anak-anak ketika mau tidur. Dan setelah berdoa kami melepaskan kisbah ya, cium jauh kepada ayah mereka. Dan dia katakan, kami percaya suami saya tidak bersama dengan kami lagi. Dia sudah di surga bersama Tuhan. Tetapi apa yang kami lakukan sekarang ini harus kami mulai dengan hal yang baru, yaitu menetapkan keyakinan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan kita hari ini dengan satu perenungan yang saya tuliskan di dalam tulisan saya ini. Saya rindu ini saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya rindu Bapak Ibu saudara bisa menerimanya dan bisa memprosesnya di dalam hati, di dalam pikiran kita. Ini untuk Anda, orang-orang kesayangan Tuhan. Hal-hal yang harus Anda yakini. Tuhan adalah pencipta Anda, tetapi juga Ia menjadi sahabat dekat yang bisa diandalkan. Kemanapun Anda berjalan, Ia tidak pernah terlambat datang menemani Anda. Ia selalu tersedia untuk Anda dan bahkan selalu berada di dekat Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan saat-saat Anda sulit mempercayainya.
Seringkali pikiran dan perbuatan Anda melukai perasaannya. Tetapi itu tidak akan pernah menunda waktunya untuk memaafkan dan mengasihi Anda. Alasan mengapa Anda tidak perlu takut adalah jaminannya atas hidup Anda sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Segala yang pernah ada dan yang akan ada di dunia ini tidak akan pernah bisa menggagalkan upayanya untuk melindungi Anda dan memelihara Anda. Tidak satu pun hal buruk diizinkannya menyentuh hidup Anda. Karena ia terlalu sayang pada diri Anda. Buka hati Anda, temukan wajahnya dan gandeng tangannya. Ia tidak akan pernah menolak, menuntun dan berjalan di sebelah Anda. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, semua diberkati Tuhan hari ini ya. Ya puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hadirat Tuhan sungguh-sungguh memberikan sukacita bagi kita semua. Mari kita satukan hati, Bapak Ibu, kita berdoa bersama, kita mengucap syukur dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami memiliki kesempatan yang begitu indah untuk bisa bersekutu bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menaikkan doa permohonan kami, doa syukur kami. Bahkan kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami berdoa, kami percaya hidup kami adalah hidup yang semakin bertumbuh, semakin mengenal Kristus, semakin dalam Tuhan. Kami rindu menjadi pengikut Kristus yang semakin dewasa, yang semakin matang Tuhan. Karena kami percaya, kami memegang iman percaya kami dengan teguh sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, untuk setiap jemaat yang hari-hari ini sedang bergumul dalam kehidupan Tuhan, baik dalam sakit penyakit. Mungkin ada di antara saudara kami juga yang saat ini sedang terkena wabah virus coronavirus Tuhan. Kami berdoa sungguh di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Darah Kristus, darah Tuhan itu sudah cukup bagi kami untuk kami menaruh iman percaya kami bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan setiap saudara kami saat ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang lainnya, apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi kami. Engkau akan menyembuhkan kami dengan ajaib, dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini bergumul akan usaha, akan pekerjaan, akan bisnis, bahkan juga dalam studi Tuhan. Apapun masalah dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, finansial, ekonomi, kami percaya Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi masalah kami. Kami percaya di balik setiap pergumulan ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah permasalahan kami. Engkau menyertai umat-Mu Tuhan, dimanapun berada mereka. Engkau ada bagi kami semua. Kami juga satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Setiap orang semua takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada surga, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara kekasih, engkau adalah biji mata Allah, engkau domba kepunyaan Allah sendiri. Tuhan berjanji kepadamu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang minggu ke depan engkau akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berjanji dalam hidupmu, engkau akan berjalan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Segala perkara dalam kehidupanmu akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung ketika kau menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin.